Allahumma salli ala Udzkur wasallam. salat ala Nabi Muhammad. Masya Allah. Mari siapkan dan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan nasihat dan tausiah dari guru kita Buya Yahya. Tafadhol, Bro. Monggo Buya. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Habibina Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana atina fid dunya hasanah. Allahumma ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wa qina ya Rabbana عذاب الدنيا وعذاب الآخرة وعذاب النار. نسألك يا ربنا السعادة في الدارين وألف يا ربنا بين قلوبنا واهدنا سبل السلام. أعنا على طاعتك أعنا يا ربنا على طاعتك أعنا على طاعتك وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد, yang sangat kami cintai, harapan sekaligus husnudon, ini adalah orang atau hamba-hamba yang mendapatkan fid dunya hasanah, di dunia diberi kebaikan, dan lebih dahsyat lagi, lebih agung lagi, wa fil akhirati hasanah. Dan memang hasanah di akhirat itu mukaddimahnya hasanah di dunia. Hasanah di akhirat mukaddimahnya hasanah di dunia. Maka menjadikan dunia kita itu hasanah itu harus diupayakan. Tadi sudah dengar dari Mas Ipo tentang bagaimana kita bisa sampai kepada tujuan dengan terus istiqomah dengan apa yang dia tekuni, dan memang begitu yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Kalau ingin sukses ya istiqomah, ingin sukses ya serius. Tadi beliau menghadirkan sesuatu yang sangat bermanfaat untuk bagaimana kita untuk mendapatkan, kalau bahasa yang kami hadirkan, fid dunya hasanah, kemudian hingga fil akhirati hasanah. Dan memang ayo kita menjadikan dunia kita hasanah. Nabi mengajari kita untuk hidup baik di dunia, termasuk di antaranya bagaimana kita itu baik, menjadi kuat, menjadi benar di dalam urusan ekonomi kita. Tapi kalau bicara tentang urusan ekonomi, urusan bisnis, urusan rezeki, kita harus punya pandangan yang luas sekali. Sehingga kalau orang beriman itu tidak ada istilah bangkrut pada akhirnya. Iman dan mencari rezeki dengan iman, nggak ada istilahnya bangkrut. Pasti seyakin-yakinnya, asalkan tulus niatnya. Maka cita-cita dan harapan niat Anda yang mulia dong. Pengen kaya, kayak apa? Kayak Korun. Untuk ngapain? Saya pengen punya tahta kayak Firaun. Untuk apa juga? Jadi bercita-citalah yang mulia, yang agung. Saya ingin menjadi orang kaya, dan di saat saya kaya, saya bisa berbagi, menolong orang. Jadi yang di otak kita segala kebaikan-kebaikan, bukan foya-foya, bukan kemaksiatan. Hadirkan nilai-nilai kemuliaan di benak kita. Nanti akan menghadirkan satu kinerja yang baik. Bahkan kalaupun ngiri menjadi ngiri yang baik, ada istilah ghibthah. Ngiri itu jelek semuanya kecuali ngiri. Pertama adalah ngirinya orang melihat orang kaya, tapi begini bunyinya. Oh, enak banget itu orang kaya. Sudah kaya, di dunia kaya, senang berderma, berbagi, bangun masjid, pondok, nyantuni fakir miskin. Oh, enak banget.
Saya pengen kayak dia. Nah itu. Maka kemudian dia setiap bekerja dia rindu, saya pengen kayak dia. Nah itu loh, maka di otak kita ini apa, di hati kita ini apa waktu Anda kerja keras berangkat pagi pulang sore? Anda mau apa? Kalau hanya menjadi koron tenggelam di telan bumi itu harta. Sampai sekarang pun muncul lagi dalam sebutan harta karun. Korunnya nyungsep. Hartanya diangkat, harta karun. Untuk apa? Kita pengen menjadi orang kaya. Abdurrahman bin Auf, orang kaya yang disanjung di surga, di akhirat. Di dunia disanjung-sanjung karena kemuliaannya. Maka ayo bercita-cita, saya ingin. Nah sekarang bayangkan siapa yang akan Anda tolong. Kalau tadi beliau menyampaikan ayo berbagi harus itu. Sekarang harus kita lebih tajam lagi, perdalam lagi. Siapa? Saya punya bibi yang harus saya bantu. Apalagi dia bikin kesel sama saya. Oh, ya, bibi yang paling bikin kesel jangan dilupakan itu. Wah, ini kunci suksesmu itu nanti. Pamanku, ponakanku tidak bisa sekolah. Saya berusaha untuk menyekolahkan setinggi-tingginya. Tetanggaku, dia sepertinya anaknya berbakat. Tapi kok dia tidak bisa sekolah, kasihan. Saya akan bekerja. Jadi di pikiran Anda tuh masjid itu harus saya bangun nanti. Ini terus. Perbanyaklah cita-cita kemuliaan. Maka di saat Anda meniti sukses dalam urusan dunia, semuanya punya nilai akhirat. An-niyah. Sampai dikatakan dalam hadis tersebut, kalau memang engkau melihat orang kaya, kemudian orang kaya itu berbuat baik, lalu engkau rindu menjadi seperti dia, kemudian engkau berusaha mengumpulkan harta, kerja, kalaupun engkau tidak sukses kayak dia, ternyata ini yang ajib, indah. Di akhirat pahalanya sama kayak dia. Ayo, nah makanya orang mukmin tidak akan gagal. Sebab hidup kita kan bukan hanya setahun ini, ada tahun depan, kan begitu kan? Mungkin kalau seandainya tahun ini kamu bangkrut, kalau hidupnya tahun ini tidak bangkrut benar, tapi setelah itu kamu akan sukses bertahun-tahun. Wah, oh tenang aja kalau gitu, berarti ini modal. Maka hidupnya orang beriman itu dahsyat, sehingga ada kehidupan setelah kehidupan di dunia ini. Maka berbisnis pun panjang. Istilah sukses bukan saat ini saya punya gedung megah, enggak, ada nanti lanjutan kesuksesan. Dan tolong lintaskan di hati semacam itu, niat yang baik sebanyak-banyaknya. Kalau perlu ditulis sebelum buka proyek, sebelum kita dapat tender, sebelum ini tuh saya rindu, bismillah ya Allah bantu. Dan wujudkan suatu ketika di saat mendapatkan hasil, dahsyat. Hiburannya banyak, hiburannya dengan Allah. Coba kalau Anda tiba-tiba kok bisa membangun 50 masjid di 50 kota, setiap Anda ke kota itu pasti Anda senang saat melihat masjid itu. Belum masuk surga loh ya. Aku yang bangun masjid, aku ikut andil. Akhirnya cita-cita saya akan lengkapi sampai 60 masjid, 100 masjid, fakir miskin dan seterusnya. Itu yang sudah kena hatinya. Hiburannya dahsyat, hiburannya kemuliaan. Nah itulah nanti lanjutannya, wa fil akhirati hasanah. Di akhirat mendapatkan kebaikan. Tolong ya. Kemudian setelah itu sesuai dengan petunjuk beliau, yang benar, dagang yang benar, usaha yang benar dan seterusnya. Tapi tolong niat yang benar. Sehingga orang beriman tidak ada istilahnya gagal. Biarpun tampak gagal di dunia, sesungguhnya di akhirat sudah mendapatkannya. Karena cita-citanya baik. Ingin mengangkat ponakannya, ingin bantu orang tuanya. Lintaskan itu. Kemudian sekaligus untuk silaturahmi. Jangan semakin kaya semakin sombong, semakin kaya semakin jauh, apalagi balas dendam. Dulu kau meremehkan saya, sekarang saya bisa beli mobil. Bukan, justru nanti, oh itu yang paling kurang ajar kepadaku, nanti insya Allah akan aku bantu dia. Baik, kemudian ada teori zahir, tapi jangan lupa teori batin. Cara zahir, cara batin. Cara zahir berbisnis yang benar, kawan yang benar, dari modal yang benar, usaha yang memang sudah dipelajari, sudah diamati, apakah ini menguntungkan atau tidak. Kemudian setelah itu ilmunya tadi disampaikan bagaimana untuk bisa menggapai sukses dalam urusan bisnis. Ini teori zahirnya itu harus ada. Memang rezeki dari Allah, rezeki dari Allah ya.
Tapi burung tuh tahu memang rezeki dari Allah. Mereka burung itu tidak pernah nimbun, tapi burung ngerti rezeki nggak akan dikirim ke sangkarnya, harus keluar itu burung. Nah kayak kita pun juga demikian, dari Allah, tapi jangan sok pegaya tahu-tahu Allah wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Cacing ada kasih makan, saya kita makan. Itu pemalas dia. Biasanya itu laki-laki pemalas, hadir pengajian, rajin, rupanya menghindar dari cari nafkah. Itu ada begitu tuh. Suatu ketika kan anak ini enggak, ini mah orang baik semuanya. Cari nafkah yang serius. Cari nafkah itu sendiri adalah ibadah. Mencari rezeki ibadah, lah itu yang harus Anda pahami. Jadi Anda senyum, tidak kalah dengan sujud rukuk loh ya. Tapi dengan cara tadi tujuannya benar, niat yang benar, rezekinya halal. Kalau Anda bekerja dengan cara yang haram, kayaknya ngasih nafkah, memperjuangkan keluarga, orang yang paling rugi dia, capek, nggak ada pahalanya. Memberi nafkah adalah sebuah kebaikan, tapi kalau dengan rezeki yang nggak jelas, itu kayak apa? Kayak orang wudu, bagus wudu, tapi pakai air kencing, gimana? Ya nggak sah. Makanya bisnisnya juga yang benar, yang halal. Sekarang bersihkan yang haram-haram. Dan yang harus kita yakini, jatah rezekimu jatah Anda itu harus kaya. Karena sudah dijatah oleh Allah. Cuman kadang ini seorang mengambilnya itu pakai tangan kanan atau tangan kiri. Ini loh targetmu tahun 2000, tahun berapa 2030 kamu tuh kaya raya. Ada orang ditulis oleh Allah tahun 30, tahun 2030 panjang umur semuanya. Cuman kadang-kadang ada yang dia tidak sabar dengan hawa nafsunya, dia pakai jalur kiri sampai kaya raya, hasilnya haram. Tapi ada yang pelan-pelan sabar jalur kanan, sehingga sudah dijatah. Orang kafir rezekinya juga dijatah, orang tidak beriman sudah dijatah, penjahat sudah dijatah. Cuman ambil jatahmu dengan cara yang baik. Pastikan bisnismu halal, bersih. Dan sekarang waktu yang ngoreksi. Jika ada di antara yang hadir, kok ada bisnis yang haram dan sebagainya, malam nanti itu kalau Anda mulai gelisah, Anda sudah mulai diampuni oleh Allah. Saya sedih, saya akan rubah bisnis saya. Ini haram, banyak dosa ini. Khawatir aku tidak dapat pahala. Biarpun katanya bangun masjid, tapi ternyata bisnisnya haram. Untuk apa? Maka ayo cerdas hari ini. Sehingga Anda ini suksesnya sukses beneran. Tampak sukses di dunia, sukses rezekinya haram semuanya. Hanya sukses di dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati sayyi'ah. Di akhirat ternyata neraka. Ya kan enggak enak. Beda hati hasanah. Jadi tolong sekarang sambil merenung, bisnisnya dibenahi, usahanya, dan ingat dari Allah rezeki. Jika ada ibu yang anaknya sakit, kemudian kok akan begitu saja, asalnya Pak nanti juga sembuh sendiri. Wah, satu kampung pasti marah dengan ibu ini. Ibu nggak tahu diri, ibu nggak perhatian sama anaknya. Maka ibu yang cerdas saat mendengar anaknya sakit, dia bergegas untuk mencari dokter karena dia demam, dia cuma supaya tidak step nanti. Langsung pergi ke dokter atau telepon dokter spesialis anak. Kan begitu? Itu. Coba kami Buya pengen tahu satu. Pengen tahu siapa di antara kita waktu anaknya sakit, sebelum pergi ke dokter, dia ngambil air wudhu, sholat 2 rakaat, minta ya Allah sembuhkan anakku. Siapa? Enggak. Karena sudah kenal dokter, dia lupa bahwasanya menyembuhkan adalah Allah. Sama punya ilmu berekonomi ini, kalau sudah cerdas banget nanti pinter, lupa kepada Allah, bisa bahaya itu. Coba sebelum proyek dimulai atau sebelum buka toko, nyisihkan waktu ngambil air wudhu, sholat 2 rakaat, atau kalau tidak mampu malamnya lalu ya Allah aku besok akan bekerja di itu, ya Allah berkait, minta. Yang sering kita lupa karena apa? Merasa sudah tahu jalan. Memang begitu. Kita sering kalau sudah tahu jalan lupa kepada Allah. Berarti nanti kalau sudah kaya semakin jauh dari Allah, rugi. Maka pastikan waktu Anda meniti kesuksesan Anda dengan Allah. Nah ini gimana tipnya? Pertama adalah kabar gembira dari Al-Quran. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar.
Yursilis sama alaikum midrara wa yumtidkum bi amwali wa banina. Allah mengajarkan pada kita istighfarlah. Sungguh Allah Maha Pengampun. Jika istighfarmu serius, benar, yursilis sama alaikum midrara, Allah akan curahkan hujan untuk menyuburkan bumi, dan Allah akan berikan kepada kalian harta dan juga keturunan yang baik. Nah, para ulama menjelaskan bahwasanya, ayo mulai hari ini Anda harus punya istighfar khusus. Istighfar khusus. Astaghfirullahaladzim itu saja sudah cukup. Tapi yang khusyuk, minimal 70 kali deh setiap malam Anda hadirkan istighfar, termasuk mengingat bisnis Anda yang masih haram. Astaghfirullahaladzim, bisnisku nggak benar ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Di balik istighfar ini ada janji Allah akan buka rezeki untuk Anda. Bukan istighfar yang belum diistighfari, istighfarnya ngaco sambil nonton nggak benar. Astaghfirullahaladzim, kan kurang ajar namanya. Istighfar yang serius, ambil waktu tengah malam atau waktu Anda tahajudan atau habis sholat isya, Anda khusyuk istighfar. Kemudian setelah itu berbanyak istighfar di jalan perjalanan hidup Anda. Istaghfir rabbakum. Dalam hadis juga disebutkan istighfar mengundang rizki. Rizki, istighfar yang banyak. Cuman istighfar yang berkualitas. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim, ingat bisnisku nggak benar. Astaghfirullahaladzim. Nah, nanti karena kita sudah dengan Allah, maka dengan Allah akan Allah mudahkan. Lalu nanti urusan cara zahirnya terus Anda lanjutkan, tapi jangan lupa dengan Allah ini. Kemudian ada dalam riwayat disebutkan sholat duha, tapi jangan dirubah sholat duha pengen cari duit, bukan begitu. Sholat duha pengen cari duit enggak. Yang sholat duha beneran, sholat duha nanti, sebab itu nanti akan Allah lapangkan rezeki. Dan Anda kan sudah tahu rezeki bukan saja di dunia, bisa saja Anda petik nanti di akhirat dan lebih dahsyat lagi. Sampai ada begini Ibu, Bapak, doa-doa yang kita panjatkan itu kalau kita serius akan dikabul oleh Allah. Cuman bentuk pengkabulan itu ada yang seperti yang kita minta, persis warna hijau karena kita minta hijau, atau dikasih merah, atau yang berbeda Allah beri lebih bagus lagi, atau yang ketiga adalah Allah kabul doa-doa kita nanti di akhirat. Dan ini yang mengagetkan nanti, sehingga nanti insya Allah masuk surga semuanya, amin. Akan kaget nanti dengan beberapa pahala, lalu Anda bertanya, malaikat ini pahala apa? Ternyata dijawab, ini adalah pahala panjatan doamu yang belum dikabul di dunia dan sekarang dikabul di akhirat. Dan begitu agungnya pengkabulan di akhirat itu, sehingga sampai seorang hamba itu berkata bahwasanya kalau tahu begini mending tidak usah dikabul di dunia, biar di akhirat semuanya. Cuman kan kita selagi di dunia, kalau di akhirat bisa ngomong begitu, karena apa? Begitu indahnya akhirat. Tapi kita di dunia, kita pengen juga di dunia hasanah, dikabul di dunia dan juga nanti di akhirat. Jadi istighfarlah yang banyak. Yang kedua, silaturahmi. Dalam hadis disebut, dalam hadis, man ahabba ayyubsat lahu fi rizqihi, yang pengen dilapangkan rezekinya silaturahmi. Dan harus paham silaturahmi. Silaturahmi bukan balas hadiah kepada saudara yang baik hati sama Anda, bukan itu. Itu mah biasa, balas-balasan itu. Kalau lebaran kan balas-balasan kebaikan, itu biasa. Tapi silaturahmi sejati adalah Anda berbuat baik dengan orang yang memutus kepada Anda. Nah, ini dahsyat. Makanya ada orang, saya silaturahmi kok masih begini terus. Yang silaturahminya dipilih-pilih. Yang Anda bawa sebingkisan, dia ngasih 3 bingkisan. Anda nggak benar niatnya. Jadi silaturahmi sejati adalah Anda, kata baginda Nabi, laisal wasilu bil mukafi, penyambung silaturahmi bukan orang yang membalas kebaikan, tapi man idza quti'at rahimuhu wasalaha, orang yang diputus malah nyambung. Makanya tadi orang yang kurang ajar sama kita, khususnya saudara yang kurang baik sama Anda, ternyata pembuka rezeki itu. Kurang ajar banget sama saya. Memfitnah saya. Awas ya. Bukannya nanti untung dia langsung dapat berapa persen dulu. Kirim hadiah dulu. Anda sambung hati. Maka itu membuka rezeki yang dahsyat. Cuman karena Allah. Harus karena Allah. Anda lakukan saja. Nanti setelah itu Anda sejuk hati Anda, nggak punya musuh.
Sebab kalau Anda kaya, tak taunya masih punya dendam, malah kekayaannya untuk menindas, balas dendam. Nggak ada baiknya. Bikin orang sakit dimintai bantuan, ya dulu aja kamu begitu, sekarang giliran nah itu begitu. Tapi dimulai hari ini saat Anda merintis, baiklah kepada orang yang tidak baik kepada Anda, itu hakikat silaturahmi. Kalau silaturahminya benar begini, ya janji Allah nggak akan lepas. Janji Allah nggak akan lepas. Tadi sholat duha, ya tambah sholat duha 3 saja. Sholat duha, lazimi sholat duha 2 rakaat sampai 4 rakaat sampai 8 rakaat. Tapi jangan sampai ada pertanyaan begini setelah itu, tanda ikhlas Anda bertanya, saya sudah sholat duha terus kok masih fakir? Wah ini, Anda tidak paham bahwasanya keberhasilan seorang mukmin bukan saja urusan dunia, tapi ada keberhasilan di akhirat. Tapi ingat, itu salah satu atau cara bagaimana agar kita sampai kepada kesuksesan di akhirat juga. Sehingga karena Anda biasa istighfar, susah bisnis yang haram. Kemudian Anda ingat bahwasanya kesuksesan bukan saja di dunia, tapi ada di akhirat. Kalau tahun ini diuji belum berhasil bisnisnya, dia akan terburuk. Kenapa? Ingat akan jadi pahala di akhirat. Terus semangat, bukan orang putus asa. Kalau orang putus asa saja kemudian duduk di rumah tidak bekerja mah aman. Tapi yang repot putus asa lalu jahat. Nah ini kan bahaya. Saya digituin, saya harus gitu. Uang saya diambil, saya ngambil. Saya dibohongi, saya harus bohong. Waduh, repot. Jadi mungkin ini saja dulu. Saya lebih tadi risiko sudah luar biasa. Kita juga masalah ada batasan waktu. Ada tanya. Amalkan ibu ya solehah, istighfar. Istighfar astaghfirullahaladzim. Boleh Anda istighfar yang panjang, astaghfirullahaladzim li wali walidayya wal muslimin. Boleh astaghfirullahaladzim. Ingat dosaku. Dosa macam-macam, dosa bisnis, dosa mata, dosa telinga, dosa handphone. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Dan kalau ibu ingin lebih luas lagi, ada kami ijazahkan juga Al-Wirdul Fatih. Yang sudah punya Wirdul Fatih itu untuk sambung Bu, di sana ada istighfarnya juga 70 kali karena memang untuk ini. Selebihnya adalah doa-doa dari baginda Nabi untuk keselamatan kita, penjagaan kita, dan dibaca cuma 5 menit. Nanti tolong dicari Al-Wirdul Fatih, kami ijazahkan. Dan Anda harus punya zikir yang rutin, yang Anda istiqomahi. Jangan hanya sesaat-sesaat ini. Kalau Anda baca Wirdul Fatih, yakin Anda pasti baca istighfar. Karena setelah kita mengingat baginda, sekelabat keluarga, para ulama, orang tua telah meninggal, ternyata dalam zikir itu kami paksa yang membaca ini harus ingat saudaranya. Karena ada yang ingat saudara kerabat. Asar. Seperti itu, ya. Jadi ingat nanti ada Wirdul Fatih, bisa dibagi-bagi Wirdul Fatih nanti. Yang sudah dibagi nerima, dia kalau belum bisa ngambil itu free. Al-Wirdul Fatih biasanya dibaca anak-anak santri setelah sholat tahajud. Tapi Anda boleh baca kapan saja. Sekaligus istighfar 70 kali juga ada. Dan doa-doa yang lainnya insya Allah lain kali bisa mencarai Wirdul Fatih, Al-Wirdul Fatih. Kami ijazahkan semua untuk baca Wirdul Fatih cuma 5 menit. 5 menit saja. Ini saja, kita ingin lebih senang untuk diskusi. Ada yang mau ditanyakan Pak Mas Ibu? Ya. Syukran jazilan Buya atas apa yang disampaikannya. Masya Allah ya. Masya Allah. Ini kita mau ngasih tahu waktu 15.15 itu akan udah mulai tahrim. Jadi untuk sesi tanya jawab atau mau yang didiskusikan, boleh kita mulai sekarang ya? Ya, baik. Izin Buya untuk memberikan kesempatan kepada jamaah yang hadir, baik untuk bapak-bapak maupun ibu-ibu, satu pertanyaan. Sebelum bertanya, bersolawat terlebih dahulu. Mungkin kita kasih kesempatan buat ibu-ibu dulu. Boleh, silakan. Boleh, silakan. Panitia ada yang bisa membantu memberikan mikrofonnya? Oh, ibu itu. Oh, ibu yang di sana. Silakan. Mic-nya, ya. Panitia. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat pencerahan langsung dari Buya. Mohon izin dengan keterbatasan pengetahuan saya, ada 2 konteks tadi yang sempat saya tangkap. Pertama adalah ada kata-kata iman. Yang kedua, tema kita rezeki yang tidak disangka-sangka. Pertanyaan saya, bagaimana
rezeki yang tidak disangka-sangka dari konteks iman ini, kita switch tidak untuk urusan duniawi, tapi urusan kita ke depan mulai dari kita sakaratul maut, alam barzah, dan menuju surga firdausnya Allah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ibu, mungkin semoga tidak salah dalam saya memahami pertanyaan beliau. Ya. Jadi rizki dari Allah itu luas sekali. Anda jangan menggambarkan rizki itu hanya tumpukan uang. Ternyata kesehatan yang Allah berikan rizki. Berapa harganya jantung, paru-paru, kornea mata. Kesehatan yang Allah berikan adalah juga rizki. Dan juga kebahagiaan Anda dengan pasangan adalah juga bagian daripada rizki. Maka jangan Anda persempit tentang makna rizki. Cuman istilah dunia yang namanya harta, ya itu bagian daripada rizki. Sehingga semakin luas wawasan kita tentang rizki, kalau semakin luas wawasan tentang rizki, berarti karena kita mengerti rizki itu macam-macam, sehingga dia akan mendapatkan banyak. Gambarannya begini loh ya, kalau Anda pergi ke satu kebun, karena Anda taunya hanya sayur bayam saja, maka Anda kalau disuruh ngambil sayur ternyata pulang bawa bayam tok. Tapi yang ngerti wawasan di situ ada daun kenikir juga, kemudian ada labu dan sebagainya, maka pulang dia membawa labu sesuai dengan wawasannya. Kemudian setelah itu dia pulang bisa bersyukur karena apa? Pulang bawa labu dan kenikir. Sama yang menganggap rizki hanya urusan harta saja, susah syukurnya. Susah syukurnya. Ada orang melarat tapi ternyata dia sehat seger buger karena dia lihat rizki hanya harta saja, nggak bisa syukur, dia pikir sedih terus padahal dia sehat. Kan begitu. Kemudian tapi lanjutannya setelah kesehatan, kemudian lagi rizki dari Allah. Gini loh ya, doa kita untuk diberi rizki kadang tidak diberi oleh Allah sesuai dengan keinginan kita agar tokonya lancar. Ternyata tokonya belum lancar, tapi Allah mengkabul, diberikan kepada anaknya jadi hidup, dialihkan. Jadi yakinlah kepada Allah kalau kita memohon kepada Allah. Saya berusaha untuk cari rezeki yang halal, tapi gue belum dapat. Usahamu tidak sia-sia, Allah akan balas. Menjadi apa? Ngurusi anaknya, tenaganya nggak terlalu banyak, cukup begini tadi sudah patuh anak. Jadi selalu ada, maka yakinlah Allah akan memberi. Maka faham tentang wawasan tentang rizki. Belum lagi nanti rizki yurzakun di alam barzah, mendapatkan rizki sampai nanti di surga dan seterusnya. Itu saja insya Allah. Rizki luas, sehat. Yang sakit jangan menganggap saya tidak dapat rizki. Masya Allah, iman, masih bisa senang ketemu anak cucu. Kan begitu? Ada banyak rizki. Anda ngeliat cucu senangnya luar biasa, betul kan? Bukankah itu rizki? Cuman karena kita sempit pandang rizki hanya duit saja. Duit dicari ya untuk membantu orang lain dan sebagainya. Baik, itu saja. Yang lain? Baik, silakan Bapak. Ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertanyaan saya Pak Ustadz, ya, temanya rezeki tadi sangka-sangka. Pertama yaitu kita wajib mencari nafkah pertama. Dan mencari nafkah itu ada langkah-langkahnya. Pertama kita harus sholat, memudahkan rezeki kita, sholat duha, sholat tahajud. Itu apabila kita berdoa, insya Allah dikabulkan doa kita. Nah, ada pernah buku saya baca Pak Ustadz, kalau kita melakukan amal soleh, tetapi diselipkan dengan memohon rezeki, memohon dunia, itu amal soleh kita itu batal. Pertama Pak Bu. Kedua, kita kadang mencari rezeki itu, mengharap rezeki, kita membagi-bagi rezeki, membagi uang kah atau membagi makanan, tapi kita ucapkan, tolong ya berdoa supaya saya tambah rezeki saya. Nah, di mana letaknya di sini Pak? Kalau kita memberi itu tangan kanan, memberi tangan kiri, sebaiknya enggak apa? Tidak melihat. Ya seperti itulah. Enggak perlu tahu. Nah, di mana letaknya? Kita memberi itu kan harus ikhlas. Tetapi kalau kita saat memberi itu kita minta doa pada orang itu, berarti di mana letak keikhlasan kita? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Tafadhol Bu ya. Masya Allah. Orang melakukan sholat duha mengharapkan rizki.
ikhlas. Karena Anda minta rezekinya dari siapa? Allah. Bahkan disebutkan dalam hadis, Anda melakukan sholat, Anda baca Al-Quran, setelah itu ya Allah berkat Quran yang aku baca lapangkan ke rezekiku, sah. Bahkan diajarkan menjadikan amal soleh adalah sebab untuk dikabul doa kita, sah. Kecuali begini, saya baca Quran tolong ya nilaiin nanti kasih duit saya, ini manusia. Anda mintanya tetap kepada Allah, tidak membatalkan amal, itu ikhlas karena Anda mintanya kepada Allah. Anda boleh baca Al-Quran hatam, sama hataman Quran ya Allah, niat ya Allah dengan hatam Quran yang aku baca ya Allah lapangkan ke rezekiku, sah, mintanya kepada Allah kok. Itu namanya tawassul dengan amal soleh yang disepakati, nggak ada khilaf di dalamnya. Anda boleh dengan amal soleh pengen, ya Allah dengan sedekahku ini sembuhkan anakku. Nabi mengajarkan da'u mardhakum bisadaqati, sembuhkan anak-anakmu yang sakit dengan sedekah. Ada ya, jelas ya, betul. Ini pertanyaan bagus sekali. Ikhlas harus disembunyikan? Oh enggak. Nah, kalau belajar ilmu membersihkan riya itu adalah berbuat bukan karena Allah, enggak diterima. Tapi untuk memerangi riya itu tidak harus menyembunyikan amal. Bisa saja dengan menampakkan amal ternyata memerangi riya. Makanya riya itu kan di dalam hati, nggak boleh nuduh orang. Riya itu dalam diriku, nggak boleh mengatakan orang. Wah, coba saya sampaikan begini. Ada orang berkata begini, pengurus Masjid Al-Istiqlal, saya akan bantu, tolong setiap Jumatan diumumkan. Pokoknya selama 1 bulan umumkan saya berderma. Dibisikkan 100 juta. Oh, kan diumumkan telah menyumbang 100 juta Pak Haji Ahmad, Pak Haji Zain. Diumumkan, ini yang minta diumumkan. Riya atau bukan? Riya. Anda hebat banget, di hatinya orang tahu. Kayak malaikat. Ini terburu-buru Anda. Ternyata orang itu memerangi riya. Bagaimana memerangi riya? Dia nyumbangnya 1 miliar, cuma minta diumumkan 100 juta, gitu. Memang gitu cara memerangi riya, itu bukan sembunyi-sembunyi itu. Hadis, sedekah sembunyi adalah hadis yang paling disenangi oleh orang pelit. Setan membisikkan hadis, paling bagusnya sedekah adalah sembunyi. Ternyata hadis itu dicuri setan, dibisikkan ke orang pelit. Sehingga orang pelit kalau diajak sedekah, dan sedekah tidak harus kasih tahu orang. Itu orang pelit. Saya paham itu. Begitu, itu bahaya itu malahan. Maka sedekah tunjukkan, saya sedekah saudara 100 ribu, 100 juta. Ya. Tapi diam-diam rekening 200 juta. Nggak ada yang tahu. Itu baru merangi riya. Jadi Anda tidak usah ragu, waktu Anda sedekah sebutkan ke orang, diterima oleh Allah. Dengan catatan, Anda tutup dengan yang sembunyi. Jadi sembunyi akan diterima kalau sudah ada yang terlihat. Sembunyi-sembunyi dok, karena jangan-jangan bohong. Nah, itu kalau orang ini, saham ini paling disenangi oleh orang pelit hadis itu ternyata. Setiap diajak sedekah bantuan yang bangun masjid, sedekah kan tidak harus kasih tahu orang. Ini, wah dia paham nih. Makanya ada hadis yang dicuri oleh setan untuk dibisikkan kepada sebagian orang, sedekah sembunyi. Ternyata di balik kata Imam Ghazali. Ini ada calon mertua di sampingnya sholat yang banyak, Allahu Akbar sampai 20 rakaat. Gimana ini? Ya sudah, biar cepat jadi menantu katanya, karena mertua saya senang orang sholat. Tapi kan sholat saya karena mertua. Ya enggak, nanti masuk kamar kamu sholat 50 rakaat, gitu saja. Jadi Anda jangan ragu sedekah terang-terangan. Bahaya ini loh, saya sedekah ini terang-terangan, tapi dengan catatan kalau Anda ingin diterima hadis sedekah itu, Anda berani sembunyi lebih gede dari itu. Dan itulah digambarkan Al-Quran tentang Imam Ali. Mereka cerdas, beliau bercerdas dalam sedekah. Lifikuna bil-laili wan nahari sirra wa alaniatan. Kalau sedekah nggak hanya satu model, sembunyi tok, hati-hati. Jangan-jangan orang pelit. Tapi dibagi 4. Kalau saya punya uang 1 juta dibagi 4, 250 siang hari, 250 malam hari, 250 terang-terangan, 250 sembunyi-sembunyi. Kan Al-Quran. Bil-laili. Jadi terang-terangan juga ada. Jadi pembahasan. Makanya riya itu bukan urusan Anda. Urusan pribadi. Anda tidak boleh nunjuk orang riya sama sekali. Sebab sampai digambarkan riya itu lembut, gak ada orang tahu. Sampai hadis Nabi bunyi apa? Yang namanya riya akhfa min dabibin namlatis sauda ala sahrati sama wiladi dolma. Anda niru ya. Namanya riya itu lebih lembut dari langkah kaki semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di dalam kegelapan malam. Ngulangnya susah. Halus sekali.
Makanya tidak usah nunduk. Bisa jadi orang gini, kan sekarang ada keren rombongan jamaah haji, reuni jamaah haji kan gitu ya, keliling sana. Giliran Pak Haji ini sebenarnya hajinya kan sudah banyak berkali-kali ini. Yang satu lain kan ini haji sekali, ini haji 4 kali. Tapi kalau saya cerita tentang haji saya kan riya. Ya saya nggak boleh cerita haji saya. Akhirnya manggil, nak, tolong ambilkan sorban abah yang haji tahun 2005 ya. Gimana ya? Wah, halus sekali. Pengen nunjukkan tuh halus, pakai tahun. Nah ini halus sekali riya. Sama ibu-ibu yang rajin sekolah, rajin ibadah, bangun malam. Tak taunya di kantor nggak ada yang tahu kalau dia suka tahajud. Rupanya Pak nguap dipanjangin. Ibu capek ngantuk? Iya, semalam saya sholat terlalu awal ya, saya tahajud. Itu gampangnya, insya Allah. Pertanyaan bagus sekali ini. Justru Buya punya bahasan tentang riak, mengamati riak dalam diri sendiri. Dan tidak usah khawatir Anda sedekah terang-terangan. Terang-terangan nih sedekah. Tapi yakin Anda harus berani sembunyi lebih gede dari yang. Tapi kalau hanya terang-terangan toh itu bisa positif, betul kata beliau. Riak, kenapa? Nggak pernah sedekah sembunyi. Sholatnya depan orang toh. Wah, kalau depan orang apalagi jadi imam, panjangnya sampai makmudnya belingsatan. Tapi waktu sholat di kamar ekspres. Nah ini ya bener tuh. Makasih, pertanyaan bagus sekali. Ingat, jangan ragu sedekah dilihat orang. Pokoknya kapan sedekah Anda dilihat orang, ambil kembali dengan cara, maksudnya ambil itu biar tetap dapat pahala. Ya Allah, saya sudah sedekah 5 juta, pengen tak sembunyi, ketahuan orang, tak kasih 5 juta lagi pakai rekening. Oh, gitu caranya, aman, nggak akan hilang itu. Sekarang memang saya itu mencari celah-celah setan jerumuskan orang. Setan itu jerumuskan orang ahli ilmu, suruh nuntut ilmu, tapi nggak ngamalkan. Padahal nggak ngamalkan dosa gede. Termasuk tadi hadis yang paling disuka oleh setan, diisikan orang pelit, ada sedekah sembunyi. Sehingga kita nggak ada sedekah sembunyi-sembunyian. Kalau sembunyi itu sembunyi beneran, nggak usah ngomong sedekah sembunyi. Sembunyi kok ngomong. Yang penting kan sembunyi. Lah ente ngomong sama aja. Ayo, baik, makasih. Bahan bagus. Allahuakbar. Terima kasih Buya. Ada hadiah enggak? Ya. Ada Buya. Ada hadiah. Panitia tolong diberikan hadiah untuk Mohon dua maaf. penanya tadi, Ya. Ibu dan Bapak ya. Iya, mohon maaf Bapak. Syukron jazilan Buya atas segala penjelasan dan Satu. jawaban dari pertanyaan-pertanyaan para jamaah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada sedikit informasi apabila ada yang menginginkan buku Wirdul Fatih, Bapak Ibu bisa mendapatkannya langsung sepulang dari sini di booth Al-Bahjah Pustaka secara gratis Bapak Ibu ya. Bagi-bagi Bu. Silakan Di dibagi-bagi sana ada. nanti pulangnya. Nanti Sehubungan dengan monggo Bu ya. Ya. Berhubung waktu kita Bapak Ibu pukul 5.15 nanti ada tarhim. Kang Riki, setelah ini apa? Ya, kita langsung tutup dengan acara. Semoga mendapatkan keberkahan dari guru kita Buya untuk membacakan doa keberkahan kita di hari ini Buya. Tafadhol Buya. Sebelumnya ada pengumuman yang akan disampaikan oleh Buya. Monggo Buya. Baik. Ada pesantren Anda yang pernah Anda bangun dengan teman-teman di Tangerang, Al-Bahjah, An-Nahl Tangerang, dan juga Panongan, dengan Mas Ipo juga, Masya Allah. Mohon dilihat ya itu pondoknya. Kalau pengen lihat sering-sering, masukkan putri Anda ke sana. Mau tidak mau Anda pasti datang. Jangan perlu dipaksa. Insya Allah ada pondok dan insya Allah akan kita besarkan. Mas Ipo, kita pengen bangun di situ. Insya Allah ada hamba terkasih Allah yang dipilih oleh Allah. Hari ini kayaknya belum punya duit, tapi tahun depan duitnya meludak. Amin. Buya pengen di An-Nahl itu adalah 10 tingkat. Tolong dengar di Masjid Musia. Jadi tempat yang kemarin baru dibangun fondasi itu dikosongan Mas Ipo. Kita pengen 10 tingkat. Jadi yang lain bisa tempat main. Amin. Ibu cita-cita, saya yang akan bantu. Yang nggak punya duit, insya Allah langsung insya Allah semuanya. Ya, saya akan bantu. Jangan ragu-ragu. Saya yang bantu. Gitu loh. Bismillah ya. Cita-cita yang gede kan tadi niatnya loh, niat. Hari ini kayak nggak punya duit tapi niat Anda bener ya. Kalau Anda bisa nyumbang 10 miliar berarti harus kasih duit lebih kan oleh Allah. Nyumbang, insya Allah saya nyumbang 5.000 rupiah. Ya dikasih 10.000 sama Allah. Kecil banget. Baik. Kemudian bagi yang berpartisipasi pembangunan pondok pesantren langsung ada Bismillah ke Bank Syariah Indonesia. Nomor rekening 751-444-3388 atas nama pembangunan Al-Bahjah Tangerang. Kemudian infak pembangunan dakwah ada dakwah di BSI nomor rekening 751-222-1305 atas nama infak Al-Bahjah Tangerang. Informasi dan konfirmasi 081
11103577. Kemudian kami ajak Anda untuk menghadiri Maulid Akbar Al-Bahjah. Ini dianggap sebagai ajang silaturahmi. Dari penjuru datang di sentral, di pusat Al-Bahjah, Maulid nanti tanggal 3 bulan Rabiul Awal atau 16 Agustus. Bismillah, yang belum cuti bisa cuti. Kalau sampai mikir cuti, Anda ini nggak tahu hari itu hari Ahad, Bu, nggak pakai cuti. Bingung nah ini. Insya Allah hari Ahad, insya Allah bismillah, pukul 7 sampai selesai. Ini pengumuman apa lagi? Oh iya, ini ada Al-Islamic Al-Bahjah An-Nafla Islamic Boarding School, khusus putri yang tadi kami sampaikan. Kuota terbatas memang, kita hanya menghendaki 2 kelas saja, dan semoga itu menjadi satu sekolah yang bisa menghantarkan putri-putri kita pada kesuksesan di dunia wal akhirah. Informasi tentang sekolah SMP dan SMA Al-Bahjah tahun depan di situ ke 0813 8989 0399 0852 8261 6035. Al-Wirdul Fatih diijazahkan baca. Untuk cara membacanya Anda bisa mengikuti majelis Ahad pagi, selalu kami baca. Dan ini bacanya 1 kali sehari. 1 kali sehari, boleh malam, boleh siang, bebas. Di dalamnya ada istighfar yang tadi kami sebutkan. Dan mari kita tutup dengan doa, Masya Allah, semoga kita bisa istiqomah dalam kebaikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala habibina sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pandang kami dengan kasih sayang dan cinta dari-Mu ya Allah. Engkau Maha Kuasa ya Allah. Engkau telah mengangkat hamba-hamba terkasih-Mu ya Allah. Abdurrahman bin Auf Kau angkat. Abdurrahman bin Auf Kau angkat ya Allah, menjadi orang yang kaya di dunia dan kaya di akhirat. Tuhan Abdurrahman bin Auf adalah Engkau ya Allah, dan Tuhan kami adalah Engkau. Engkau yang Maha Kuasa mengangkat Abdurrahman bin Auf, dan Engkau Maha Kuasa mengangkat kami ya Allah. Maka berikan kepada kami kebaikan di dunia ya Allah, rizki yang lapang, yang halal, berkah ya Allah, bisa berbagi kepada banyak hamba-hambamu ya Allah. Dan wafil akhirati hasanah, dan berikan kepada kami di akhirat kebaikan ya Allah. Dan kami mohon ya Allah mudahkan kami melakukan kebaikan dengan apapun yang Kau berikan kepada kami. Dan kami mohon ya Allah, yang sempit rizkinya lapangan dengan rizki halal penuh berkah. Yang punya hutang mudahkan dalam bayar hutang-hutang mereka. Yang usahanya masih haram ya Allah, mereka telah hadir ke tempat mulia ya Allah, ganti dengan usaha rizki yang halal penuh berkah. Dan Engkau Maha Kuasa, bagimu itu sangat mudah ya Allah. Jangan biarkan kami terus larut dalam keharaman rizki itu ya Allah. Kami takut rizki dimakan anak-anak, dimakan keluarga, tidak ya Allah. Kami tidak ingin rizki kami haram ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari memutus tali persaudaraan ya Allah, gara-gara rebutan waris atau yang lainnya ya Allah. Jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah. Jika ada di antara yang hadir ini ada hambamu yang memutus tali persaudaraan karena waris atau yang lainnya, kami mohon lembutkan hati mereka saat ini Allah, sehingga mereka setelah ini damai dengan saudaranya. Dan kami mohon wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah, dengan anak yang soleh solehah, yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah, yang belum menikah. Mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang Kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, jangan Kau jadikan ini pertemuan terakhir kami di dunia. Kami masih ingin bertemu di dunia dalam kebaikan hingga kelak di surga ya Allah, bersama kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah, jauhkan kami dari dendam kepada sesama kami, jauhkan kami dari benci kepada sesama kami. Jika ada orang berbuat zalim kepada kami, menyakiti kami, aniaya kepada kami, fitnah kami, menggunjing kami, ampuni mereka ya Allah, ampuni mereka ya Allah, jangan hukum mereka ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, seperti Kau pertemukan jasad kami, pertemukan hati kami dalam cinta karenamu ya Allah. Ya Allah, jaga negeri ini ya Allah, jadikan kami juru damai di negeri ini ya Allah, jauh dari menfitnah dan difitnah. Pilih kami untuk menjadi juru damai di negeri ini ya Allah, sebab ya Allah kelestarian negeri ini ya Allah, pilih kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan pada kami ya Allah pengampunan-Mu ya Allah. Ampuni dosa kami yang sangat banyak, yang kami tidak bisa menghitung satu demi satu ya Allah. Dosa kami, mata kami sering melihat yang haram, haram di alam nyata dan haram di alam maya ya Allah. Mata kami, kalau Engkau ingin menghancurkan mata kami dengan dosa itu sudah sangat cukup. Tapi kami mohon ampuni mata kami, jangan hancurkan. Jaga mata kami, jaga telinga kami, jaga anggota tubuh kami yang banyak dosa ini. Dan ampuni ya Allah, ampuni ya Allah, ampuni ya Allah. Ampuni kami ya Allah, jangan cabut nyawa kami sebelum Kau ampuni dosa kami ya Allah. Yang terjebak dalam riba ya Allah, berikan pertolongan, angkat dari riba yang hina itu ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari zina yang hina dan Kau hinakan itu ya Allah. Ya Allah, zina yang busuk itu ya Allah,
jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kesadaran ya Allah, kesadaran dan bencikan kepada zina. Tutup aibnya di dunia hingga tidak kau hinakan di dunia, dan tutup aibnya di akhirat hingga tidak kau hukum. Dan kami mohon buka pintu halal untuknya, dan jauhkan kami dari menggunjing berzina. Dan kami mohon jauhkan kami dari sebab kehinaan ya Allah. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Kau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.